sampai ke ruang tahan ya, dilarang ya. Oke. Adalah menyangkut masalah perempuan anak, di mana kasus yang menyangkut perempuan dan anak ini menjadi perhatian khusus bagi publik, ya, karena di mana perempuan anak ini sangat rentan sekali terhadap kekerasan, ya, dan juga kekerasan psikologi maupun fisik. Ya, ini yang terjadi saat ini, sehingga menjadi suatu catatan penting bagi kita bahwa ini perlu diasistensi. Baik rekan-rekan sekalian, pada hari ini kami menyampaikan rilis berdasarkan laporan polisi nomor LPB 175 4 Romawi 2025 SPKT Polres Garut Polda Jawa Barat tanggal 15 April 2025 atas nama pelapor, ya, ini dari inisialnya AED, ya, dan TKP kejahatan kekerasan seksual ini di Jalan Mayor Samsu, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut khususnya, dan tepatnya di dalam kamar kos. Adapun modus operandi yang kami sampaikan di sini bahwa tersangka MSF usia 33 tahun adalah dokter kandungan pada klinik karya Harsa yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Garut. Jadi bersangkutan ini memiliki izin, ya, di beberapa rumah sakit yang ada di Garut. Tetapi yang di sini merupakan salah satu izin di klinik tertentu. Nah, kemudian modus tersangka MSF adalah melakukan suntik vaksin gonore kepada korban saudara yang berusia 24 tahun ini yang dilakukan di luar klinik, yaitu di kediaman orang tua korban yang beralamat di Jalan Terusan Pembangunan Desa Sugagading, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut. Sudah selesai korban melaksanakan pemeriksaan, kemudian akan pergi kembali ke rumahnya, karena pada saat datang itu yang bersangkutan ke rumah korban itu menggunakan ojek online. Kemudian tersangka ini akan pulang dan meminta untuk diantarkan ke kos-kosan si tersangka ini, ya. Kemudian sesampainya di kos-kosan, korban tak membayar jasa suntik vaksin gonore secara tunai, tetapi tersangka menolak dan alasan malu ada melihat dan meminta membayar di dalam kamar kos. Nah, ketika di dalam kamar kos ini tersangka secara paksa meraba-raba bagian tertentu dan bagian tertentu lainnya dalam baju sehingga membuat melakukan perlawanan. Ya, ada penolakan di korban. Nanti secara detail akan disampaikan oleh Bapak Kapolres. Di sini tersangka jelas di keterangan kami bahwa berinisial MSF, ya, pekerjaan dokter kandungan dengan alamat Kecamatan Regol, Kota Bandung. Ini sesuai dengan KTP. Kemudian untuk korban ini berusia 24 tahun, pekerjaan wira swasta, alamat Kabupaten Garut. Di sini dari tim Polres Garut Reserse atas arahan dari Bapak Kapolres Garut telah memeriksa kurang lebih 10 saksi, ya, 10 saksi yang sudah dilakukan pemeriksaan. Ini yang pertama adalah saudara korban sendiri, kemudian orang tua, ibu dari korban, ya. Kemudian ini saudaranya dari korban, ya. Kemudian bidan, kemudian ada dokter yang lain, bidan satu lagi, dokter yang lainnya, dan juga seorang ahli psikologi. Kemudian barang bukti yang bisa kami sampaikan di sini dengan sekalian bisa ditunjukkan oleh Pak Kapolres, ya. Ini ada bukti dari baju korban yang saat itu dipakai, ya, dan juga ada memory card dan
isi daripada memori card address ini adalah rekaman korban dan pelaku pada saat kejadian. Kemudian untuk undang-undang dan pasal, rekan-rekan sekalian, untuk undang-undang pasal ini kami tetapkan yaitu pasal 6 huruf B dan atau C, Jum pasal 15 ayat 1 dan huruf B Undang-Undang RI tahun 2012. Ulangi, Undang-Undang RI nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual dan pasal 308 Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan. Ini pasal yang kita kenakan kepada tersangka. Kemudian ada pun ancaman hukuman, ya, ancaman hukuman yang dipasangkan di sini adalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp 300 juta. Dan pada hari ini, karena ini menjadi suatu perhatian publik banyak di media sosial dan sebagainya, kami menyampaikan kepada seluruh masyarakat, ya, untuk bisa menjaga privasi dari korban. Ya. Karena di sini ketika dia sudah menjadi korban kekerasan seksual, juga korban daripada sosial yang ada di media. Buka hotline, ya, buka hotline. Ini merupakan posko pengaduan, ya, bisa dicatat buat rekan-rekan sekalian di sini. Dan juga kepada masyarakat yang merasa menjadi korban. Kami kepolisian ini akan sulit juga melakukan suatu tindakan legal formil secara hukum, ya. Manakala yang menjadi korban ini tidak melaporkan, ya, tidak melaporkan. Dan para penggiat media sosial yang banyak telah share, ya, telah membuat suatu konten berita, ya, dengan melebihkan suatu peristiwa, ya, dan juga mengatakan banyak sekali yang telah merespon untuk melaporkan kepada akunnya. Ini juga telah kami profiling, ya, dan telah kita lakukan komunikasi dengan di DM langsung lah dengan cyber kami, ya. Dan utamanya dari unit PPN kita dan juga Polres. Tetapi sampai saat ini yang telah konfirmasi kepada, ya, YouTuber, ya, maupun pemilik akun channel yang memblasting tentang ini belum ada timbal balik kepada kita, ya. Nah, ini tentu saja para netizen ini juga harus bijak bermedia sosial, ya, tetapi kita juga mendukung. Kita harus ada rasa empati dan simpati kepada korban. Nah, untuk itu di samping dari berbagai multi platform, ya, yang ada di dunia maya, silakan itu menjadi rujukan untuk bisa melaporkan kepada kami di hotline kami ini di nomor 08111, ya, satunya 3 kali, kemudian 3404 040. Ini nomornya cukup menarik, ya. Bisa ulangi lagi ini 08111 34 04 040. Ini Kapolres Garut memilihnya bagus sekali nih, ya, nomor cantik, tapi diperuntukkan untuk pelayanan kepada masyarakat. Demikian dari saya, kami Tuhan, dan selanjutnya kami persilakan kepada Kapolres. Yang dilaporkan ada laporan polisi yang tadi disebutkan oleh Bapak Kabid Humas Polda Jawa Barat. Jadi peristiwa ini dimulai pada saat korban konsultasi kemudian mendatangi sebuah klinik di Kabupaten Garut karena permasalahan kesehatan. Pada kunjungan pertama yang bersangkutan dilakukan pemeriksaan kesehatan di klinik tersebut. Kemudian selang beberapa hari, pelaku dalam hal ini dokter yang dikunjungi menawarkan untuk kunjungan praktek di tempat kediaman korban. Dalam hari ini, pada kasus ini yaitu di rumah orang tua korban. Selang 3 hari, pelaku
dengan menggunakan ojek online itu datang ke rumah korban, dilakukan pemeriksaan, kemudian dilakukan juga menyuntik tadi yang disampaikan oleh Bapak Kabid Humas, dan pembayarannya itu dilakukan di tempat tinggal pelaku. Karena tadi pelaku datang menggunakan kendaraan ojek online, pelaku menyampaikan bahwa minta diantarkan pulang kepada korban. Akhirnya dengan kendaraan roda 2 korban, karena rumah korban dari rumah orang tua pelaku ini satu arah, pelaku minta diantarkan ke tempat kos-kosannya. Sampai dengan di rumah kos-kosan, di rumah pelaku, korban kemudian membayar biaya kesehatan tadi sekitar 6 juta. Namun pelaku menyampaikan jangan di depan rumah karena nanti dilihat orang. Kemudian pelaku menawarkan untuk pembayaran itu dilakukan di dalam rumah. Ketika terjadi di dalam rumah, pelaku mengunci pintu, kemudian melakukan mendekati korban, mencium leher dan sebagainya. Di sini korban berusaha menolak, kemudian korban juga menyampaikan, mengancam akan melaporkan malam ini juga. Pelaku tetap melakukan perbuatannya sampai akhirnya si korban berusaha melawan dan menendang. Akhirnya pelaku keluar dan pergi. Sampai dengan hari ini memang laporan polisi yang kami terima itu baru satu. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Kabid Humas Polda Jawa Barat, banyak korban diindikasikan, namun yang membuat laporan secara tertulis baru satu. Ada satu lagi korban, namun yang bersangkutan masih belum bersedia untuk dibuatkan laporan polisi, jadi masih berupa pemeriksaan saksi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya secara teknis juga nanti dari ID Kabupaten Garut nanti akan menyampaikan. Itu waktu kami persilakan. Dr. Rizky Safatur Rahim, Ketua ID Cabang Garut. Secara pribadi sebelum bertindak ke hal yang lebih lanjut, secara pribadi dan organisasi ID Cabang menyatakan rasa ID Cabang Garut dan jajaran mengucapkan keprihatinan yang mendalam dan dukungan moral terhadap para korban pelecehan seksual ini, serta mengutuk perbuatan tercela yang dilakukan oleh tersangka karena bertentangan dengan kemanusiaan dan mencoreng marwah organisasi profesi kedokteran Indonesia. Selama ini di Cabang Garut juga sudah berkoordinasi dengan di wilayah untuk melakukan proses. Yang kita lakukan dalam hal ini adalah proses pelanggaran dan etika, termasuk disiplin profesi, karena beliau adalah seorang dokter. Selanjutnya, seperti yang kita lihat hari ini, menghormati dan mendukung semua proses hukum secara transparan dan berkeadilan oleh pihak kepolisian. Ke depan, ID Garut akan berkolaborasi dengan pemerintah daerah untuk menindaklanjuti hal-hal yang menjadi keluhan masyarakat. Bisa menghubungi hotline yang ada, kita berintegrasi bersama, tetapi secara organisasi semua keluhan, informasi dan pengaduan bisa kita sampaikan ke sekretariat ID Cabang Garut di Ruko A6 Jalan Suherman, Ruko Diamond Dreamland. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan secara pribadi dan organisasi. Mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran yang baik buat kita semua. Pak Kapolres, atas kesempatan yang disampaikan, yang diberikan kepada kami organisasi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I should fuck her in the Benz.